Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tahun baru. Semoga di tahun baru ini kita menemukan momentum untuk jadi lebih maju lagi, lebih baru lagi, dan tentunya lebih baik lagi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Mungkin banyak dari kita yang sudah, sedang, atau akan menyusun resolusi di momentum tahun baru ini. Di video kali ini, saya ingin berbagi sebuah referensi yang barangkali bisa jadikan acuan ketika kita menyusun resolusi untuk 1 tahun ke depan, beberapa tahun ke depan, atau secara keseluruhan dalam hidup kita ke depan. Nah, referensi tersebut menurut saya secara tersirat bisa kita temukan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Sebelumnya saya mau bikin disclaimer dulu bahwa di kesempatan ini saya berbicara bukan sebagai ahli tafsir, ahli Quran, ataupun ahli agama, tapi semata-mata hanya ingin berbagi salah satu ayat favorit saya dalam Al-Quran yang menurut saya ayat ini cukup menempel di kepala saya, bahkan sering menjadi salah satu ayat yang saya baca. Kalau dalam sholat saya pengen baca ayat yang agak panjangan dibandingkan surat Al-Ikhlas atau Al-Kautsar. Di dalam ayat ini Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Tuhanmu, di sini Nabi Muhammad, ketika Tuhanmu berfirman di hadapan para malaikat, bahwa aku, kata Allah, akan menciptakan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Lalu setelah itu, para malaikat ini merespon firman tersebut, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Mereka keheranan, ya Tuhan, kenapa Engkau akan menciptakan makhluk yang justru berpotensi akan melakukan kerusakan, bahkan menumpahkan darah. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kenapa enggak kami saja yang menjadi khalifah di muka bumi, kata para malaikat? Karena kami ini kan setiap waktu selalu mensucikan namamu, memujimu gitu. Bukan seperti manusia yang dengan akalnya, dengan nafsunya itu punya potensi untuk melakukan kerusakan ataupun bahkan menumpahkan darah gitu. Lalu Allah di bagian akhir ayat ini bilang, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Bahwa aku, kata Allah, itu lebih tahu untuk hal-hal yang tidak kamu ketahui. Secara garis besar kira-kira itu terjemahan bebas mengenai ayat tersebut. Tapi yang menurut saya menarik dalam ayat ini ada satu term, yaitu khalifah. Yang mungkin kalau dalam bahasa kontemporer, khalifah itu artinya delegasi atau utusan atau seseorang yang dikirim dengan misi tertentu. Dengan pendefinisian yang sederhana tersebut, kita jadi menemukan satu statement bahwa sebenarnya manusia itu memang diciptakan Tuhan bukan untuk kesia-siaan, tetapi setiap manusia yang dilahirkan, yang diciptakan itu memang punya misinya masing-masing, punya alasannya masing-masing. Bahkan bagian ini juga yang mungkin membuat saya suka sama ayat ini karena bikin kita ngerasa punya turning point, atau mungkin lebih tepatnya starting point. Kita bisa bilang bahwa kita memang diciptakan untuk hadir di dunia ini, di tempat kerja kita sekarang, di lingkungan kita sekarang, memang untuk suatu tujuan, memang ada alasannya, memang untuk menjadi sesuatu. Dan dengan anugerah kita dikasih akal, dikasih hati, tinggal kita pinter-pinter aja mencari jalan atau membuat jalan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut. Kalau dalam tafsir tahlili, kata khalifah dalam ayat tersebut bisa juga diterjemahkan sebagai pemimpin atau penguasa. Hal ini merujuk pada sebuah ayat yang ada dalam surat Shad, ayat ke-26, Allah berfirman, Ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ard. Wahai Daud, kami telah menjadikanmu sebagai khalifah di muka bumi. Dalam konteksnya Nabi Daud, definisi khalifah bagi Nabi Daud adalah tidak hanya menjadi seorang nabi, tapi juga menjadi seorang penguasa atau seorang raja, yang dengan posisi itu ia bisa membuat aturan, bisa berlaku adil, bisa membuat kebijakan, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah kira-kira apa ya alasan kenapa kita dilahirkan atau diciptakan? Kenapa kita punya pekerjaan kita saat ini? Kenapa kita berada di tempat kita saat ini? Apa kira-kira definisi khalifah buat diri kita sendiri? Atau bagaimana caranya supaya kita bisa memenuhi requirement supaya menjadi khalifah di tempat kita saat ini? Pertanyaan-pertanyaan ini yang mungkin menurut saya bisa dijadikan referensi ketika kita membuat resolusi di tahun baru ini. Bisa jadi kita membuat resolusi bahwa di tahun ini kita harus traveling lebih banyak, kita harus mulai diet, kita harus mulai bekerja lebih keras, kita harus jadi lebih kaya misalnya, atau mungkin kita harus segera menemukan jodoh dan menikah secepatnya. Tapi pertanyaan besarnya adalah apakah daftar resolusi-resolusi itu bisa membuat kita menjadi lebih bermanfaat buat lingkungan kita dalam konteks ketika kita bicara bahwa kita sebagai manusia yang diciptakan sebagai khalifah di muka bumi.
Mungkin topik ini terdengar seperti big mouth banget, terdengar seperti wow, menjadi khalifah di muka bumi. Tapi kalau kita perhatikan secara lebih dekat, menjadi khalifah atau menjadi seseorang yang mengubah dunia itu bukan berarti kita harus menjadi superhero atau menjadi superhuman. Tapi mungkin yang menjadi indikator paling sederhananya adalah apakah kehadiran kita di suatu tempat atau di suatu lingkungan itu memberikan pengaruh atau tidak. Apakah kehadiran kita di keluarga ini dipandang sebagai seseorang yang membanggakan atau justru dianggap sebagai beban keluarga? Apakah kehadiran kita di suatu tempat kerja itu membuat tempat kerja itu menjadi lebih baik, lebih efektif, atau mungkin lebih kreatif dari sebelumnya? Atau justru kehadiran kita di tempat kerja itu membuat tempat itu jadi lebih buruk daripada sebelumnya? Hal-hal ini yang mungkin bisa menjadi catatan ketika kita menyusun resolusi di tahun baru ini. Kita bisa aja menyusun resolusi, misalnya di tahun ini harus bekerja ekstra keras dalam hal diet, karena kita pengen punya berat badan yang ideal. Tetapi alasannya bukan cuma sekadar supaya kita punya badan ideal atau biar kelihatan cakep semata, tapi mungkin alasannya perlu kita geser, atau mungkin ditambahkan, atau mungkin diluruskan. Tidak semata-mata biar cakep, tapi biar badan kita lebih sehat, lebih fit, sehingga kalau badan kita sehat, kita menjadi lebih sigap, dan lebih siap untuk membantu orang lain yang membutuhkan bantuan fisik kita. Atau contoh lain misalnya tahun ini punya resolusi supaya jadi lebih kaya. Nah, tujuannya ini bukan semata-mata supaya banyak duit dan bisa membeli barang-barang yang diinginkan saja, tapi dengan banyak duit itu kita bisa punya kesempatan untuk bersedekah lebih banyak, atau mungkin bisa membantu lebih banyak orang dengan harta kita. Kalau kamu pernah membaca bukunya Simon Sinek yang berjudul Find Your Why atau satu lagi Start Your Why, di kedua buku itu, Sinek banyak menekankan tentang pentingnya kita menemukan tujuan atau pentingnya kita memiliki alasan why dalam segala sesuatu yang kita lakukan atau kita targetkan. Sinek dalam buku tersebut banyak menjelaskan bahwa orang-orang yang sukses dan inspiratif selalu memulai segala sesuatunya dengan why atau dengan tujuannya, bukan dengan apa atau bagaimana. Menurutnya, segala sesuatu yang dimulai dengan why atau dengan tujuan yang jelas dan mendalam itu akan memberikan kekuatan dan arah kepada segala sesuatu dalam pekerjaan atau dalam hidup kita. Sebagai penutup, ada salah satu hadis Nabi yang cukup populer dan banyak dimention ketika kita berbicara soal menjadi manusia yang bermanfaat. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Tabrani yang berbunyi khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat atau yang paling bermanfaat dibanding manusia lainnya. Jika surat Al-Baqarah ayat 30 tadi menjadi pengingat tentang apa alasan kita diciptakan di bumi ini, maka hadis ini menurut saya merupakan turunan dari ayat tersebut dalam konteks ketika kita menyusun resolusi di tahun baru ini. Dengan mengetahui alasan yang berdasarkan perspektif ayat ini, kenapa kita diciptakan, kenapa kita hadir di suatu tempat, dan juga dengan memasukkan unsur kebermanfaatan berdasarkan hadis tadi terhadap target-target yang kita susun ke depan, setidaknya kita menjadi punya panduan yang lebih jelas dari perspektif agama bagaimana seharusnya kita menyusun resolusi untuk 1 tahun ke depan, untuk beberapa tahun ke depan, ataupun untuk kehidupan kita secara umum. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Jika ada kesalahan dalam melakukan penerjemahan, penafsiran, ataupun pemaknaan, mohon disampaikan koreksiannya di kolom komentar sehingga saya bisa belajar lebih baik lagi dan kita bisa sama-sama menjadi lebih maju lagi, lebih baru lagi, dan lebih baik lagi di tahun baru ini. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.